Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Mapel Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga sehat semuanya. Dan tak bosan-bosannya saya menyampaikan pada kalian untuk tetap melakukan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Baiklah, sebelum kita menginjak ke materi, kita rangkum dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, dalam menjalankan ilmu pengetahuan alam, kita harus melakukan suatu metode yang disebut metode ilmiah. Dan metode ilmiah ini terdiri atas 1. Pengamatan, kemudian inferensi, dan ketiga komunikasi. Baiklah, kita mulai. Apa itu pengukuran? Pengukuran itu merupakan salah satu bagian dari metode ilmiah tadi, yaitu pengamatan. Pengertian pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur adalah besaran, seperti massa, suhu, panjang, dan sebagainya. Adapun hal yang tidak dapat diukur adalah bukan besaran. Contohnya, kasih sayang orang tua kalian kepada kalian itu tidak termasuk besaran. Contoh lagi, ada yang ganteng, cantik, itu bukan termasuk besaran. Karena apa? Karena semuanya itu tadi tidak dapat diukur dan tidak ada alat untuk mengukur sifat tadi, yaitu kasih sayang, ganteng, cantik. Tidak ada alat untuk mengukur ketiganya tadi. Sedangkan hasil pengukuran bisa berupa nilai dan satuan. Jadi pengukuran itu ada nilainya dan ada satuannya. Gitu. Sedangkan satuan sendiri adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Gitu ya. Sedangkan satuan terdiri atas satuan yang tidak terstandar atau tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku misalnya jengkal dan depa. Kalau jengkal itu seperti kita ketahui yaitu jarak ujung ibu jari sampai dengan jarak ke lingking. Sedangkan depa yaitu jarak ujung telunjuk tangan kiri sampai dengan tangan kanan
ketika tangan kita direntangkan ke samping maupun ke kanan. Itu depa. Itu termasuk satuan tidak baku ya. Ingat ya. Sekarang contoh satuan baku dalam sistem internasional, misalnya meter, seconds atau detik. Terus apa lagi? Ada kilometer, ada kilogram, dan sebagainya. Itu satuan baku. Misalnya gini, ada pernyataan, panjang papan tulis di sekolah 2,5 meter. Mana yang disebut besaran? Yang disebut besaran yaitu panjang. Dan nilainya adalah 2,5. Satuannya adalah meter. Nah, satuan ini sangat penting. Karena kalau misalnya panjang papan tulis 2,5. 2,5 itu apa? Bisa kilogram, bisa meter, dan bisa detik juga. Nah, ini harus ada satuannya biar jelas gitu kan, anak ya. Ada contoh lagi, panjang meja 5 jengkal. Yang disebut besarannya mana? Yaitu panjang. Kemudian nilainya 5 dan satuannya adalah jengkal. Dan ini merupakan satuan tidak baku. Dan satuan tidak baku ini biasanya akan menimbulkan masalah. Karena apa? Misalnya jengkal. Jengkal saya dengan jengkal kalian kan tidak sama. Misalnya panjang meja tadi kalau saya mengukur dengan jengkal saya, ini menghasilkan 5 jengkal. Tapi mungkin kalau kalian menggunakan jengkal kalian, mungkin bisa 6 jengkal. Maka setiap orang tidak sama kalau kita menggunakan standar tidak baku ya. Saya tadi 5, kemudian kalian mungkin 6 jengkal. Nah, ini akan jadi masalah ya. Karena objek yang sama diukur oleh orang yang berbeda, nanti mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka ada suatu kesepakatan bersama, yaitu satuan baku. Misalnya, kalau panjang ini bisa menggunakan satuan baku meter. Nah, dengan meter ini, siapapun yang mengukur panjang, kalau cara mengukurnya tepat dan alat ukurnya sama, pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Itulah pentingnya satuan baku. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Nanti kalau kita ketemu akan bertanya lagi ya. Nah, dari situ mungkin lagi pertemuan kali ini tidak terlalu banyak ya. Kita ringkas sampai di sini dulu ya. Kita rangkum dulu. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, dan sebagainya. Besarannya. Tapi kalau kasih sayang, tampan, cantik, bukan besaran karena tidak dapat diukur dan tidak ada alat untuk mengukurnya. Dan hasil pengukuran ini berupa nilai, angka, dan satuan. Dan satuan ini akan dibagi menjadi berapa tadi anak-anak? Yang pertama, satuan terstandar atau baku.
Yang kedua, satuan tidak standar atau tidak baku. Yang standar contohnya tadi apa? Misalnya meter tadi ya. Di contoh di depan tadi, kalau tidak baku misalnya jengkal. Ya. Nah ini besaran panjang ada satuan meter dan jengkal serta depa. Yang meter ini satuan baku, yang jengkal dan depa satuan tidak baku. Kemudian besaran massa, satuannya kilogram. Kemudian besaran waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, ini rangkuman dari materi yang tadi ya. Nah, untuk materi berikutnya akan saya sampaikan besaran pokok dan besaran turunan. Tolong mungkin bisa dicari dulu bahan-bahan ini ya, besaran pokok dan besaran turunan, sebelum pertemuan berikutnya kita bahas. Cukup sekian ya. Tetap sehat, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.